Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif, Ibu Prof. Popi Yaniawati dan Ibu Dr. In, serta rekan-rekan semua yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Dinda Nur Salsabila untuk melaksanakan presentasi mengenai rencana proposal dari tugas penelitian kuantitatif. Untuk rencana penelitian saya yaitu berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa dan Pemahaman Konsep Matematika Melalui Penerapan Model Case-Based Learning, yang dimana proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada lembar pengasahan. Saya melihat referensi dari beberapa referensi di Google. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini yang berisi mengenai tujuan dari proposal, yaitu untuk menganalisis dan mengkaji keefektifan model pembelajaran case-based learning terhadap peningkatan keaktifan siswa dan pemahaman konsep belajar siswa pada materi segitiga dan segi empat, dan membuktikan peningkatan keaktifan dan pemahaman konsep matematika siswa melalui model case-based learning. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Cisaga tahun pelajaran 2023-2024. Adapun metode penelitiannya itu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang terdiri dari tahap persiapan, tahap penelitian, dan pengolahan data. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah, serta pertanyaan atau latihan, dan alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, dan kemampuan atau bakat. Nah, penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, yang mana memberikan soal tes untuk mengetahui dampak dan capaian dari belajar peserta didik pada pembelajaran pada materi segitiga dan segi empat, yang mana menggunakan model case-based learning. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di kelas 7. Selanjutnya ada kata pengantar, ada ucapan terima kasih, ada daftar isi, ada daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan ada bab 1. Nah, bab 1 ini merupakan latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian dilakukan. Latar belakang pertama, saya memberikan gambaran secara umum mengenai pendidikan itu, mengenai definisi dari pendidikan, yang mana pendidikan ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya ada dari pendidik, dikerucutkan lagi mengenai matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang penting dalam setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, ada materi dan Permendikbud yang disajikan, mengenai materi matematika yang di dalamnya itu meliputi beberapa materi. Yang pertama, ada standar isi dari mata pelajaran matematika yang menyatakan bahwa ada 5 tujuan mata pelajaran matematika. Salah satunya yaitu memecahkan masalah matematika yang meliputi kemampuan memahami masalah. Selanjutnya ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli atau pendapat ahli yang menyatakan mengenai kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada fakta di lapangan berdasarkan hasil wawancara di SMP Negeri 2 Cisaga. Kemudian ada fakta dari lapangan tersebut
Tambahkan lagi direferensikan dengan penelitian yang telah dilakukan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Melindarwati dan Munandar di SMP Negeri 1 Cikampek, yang mana hasil penelitiannya itu yaitu pada tahap merencanakan penyelesaian, banyak siswa yang tidak melaksanakannya karena tidak menuliskan rumus dan model matematika. Selanjutnya, ada kemampuan pemecahan masalah matematis yang dapat dipengaruhi oleh mode pembelajaran. Ada juga beberapa penelitian yang mendukung mengenai mode pembelajaran yang digunakan, yaitu perbedaan antara model ekspositori dan model case-based learning-nya juga. Selanjutnya ada penggunaan model case-based learning. Kemudian ada rumusan masalah, ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran case-based learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi segitiga dan segi empat? Kemudian yang kedua, apakah model pembelajaran case-based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep segitiga dan segi empat? Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sikap siswa terhadap penerapan model pembelajaran case-based learning pada materi segitiga dan segi empat? Yang keempat yaitu apakah keaktifan siswa pada materi segitiga dan segi empat yang menggunakan mode pembelajaran case-based learning atau kita singkat sebagai CBL saja lebih baik dari mode pembelajaran ekspositori. Yang kelima, apakah pemahaman konsep matematika pada materi segitiga dan segi empat yang menggunakan model CBL lebih baik dari mode pembelajaran ekspositori? Dan yang keenam yaitu apakah terdapat asosiasi antara keaktifan belajar dengan pemahaman konsep melalui penerapan model pembelajaran case-based learning? Kemudian, ada batasan masalah yang pertama, yaitu keaktifan siswa dalam mempelajari materi segitiga dan segi empat. Yang kedua, yaitu pemahaman konsep yang diperoleh siswa untuk materi segitiga dan segi empat. Dan yang ketiga, yaitu penerapan model pembelajaran case-based learning dalam materi segitiga dan segi empat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu melihat gambaran apakah terdapat peningkatan keaktifan siswa pada materi segitiga dan segi empat melalui penerapan model pembelajaran CBL, melihat peningkatan kemampuan dan pemahaman konsep matematika pada materi segitiga dan segi empat melalui penerapan model CBL. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana sikap siswa pada materi segitiga dan segi empat melalui penerapan mode pembelajaran CBL. Dan yang keempat yaitu melihat apakah keaktifan siswa pada materi segitiga dan segi empat melalui mode pembelajaran CBL lebih baik dari mode pembelajaran ekspositori. Kemudian yang kelima yaitu melihat apakah pemahaman konsep matematika pada materi segitiga dan segi empat melalui mode pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran ekspositori. Selanjutnya yang keenam yaitu melihat asosiasi antara keefektifan belajar dengan pemahaman konsep melalui penerapan mode pembelajaran CBL. Lalu ada manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan dalam penelitian di bidang pendidikan matematika, terutama penelitian yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman konsep secara praktis bagi peserta didik, bagi peneliti, dan bagi penelitian lain. Selanjutnya, bagi pendidik juga. Kemudian ada definisi operasional. Yang pertama meliputi definisi operasional dari pembelajaran matematika, dari keaktifan belajar siswa, dari pemahaman konsep, dari pembelajaran segitiga dan segi empat, dari mode pembelajaran CBL, dan dari pembelajaran ekspositori, dan kemudian yang terakhir digabungkan dari keseluruhan yaitu keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika melalui penerapan model pembelajaran case-based learning. Kemudian yang kedua yaitu ada kajian teoritis. Yang pertama kajian teori yaitu meliputi pembelajaran matematika mengenai pendapat-pendapat ahli mengenai pembelajaran matematika. Selanjutnya yang kedua yaitu keaktifan belajar siswa, beberapa penelitian dan pendapat ahli mengenai keaktifan belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman konsep berdasarkan KBBI, berdasarkan penelitian orang lain, berdasarkan Permendikbud, dan juga pendapat-pendapat. Kemudian ada pembelajaran segitiga dan segi empat. Nah, ini dilihat dari capaian pembelajaran dari ATP, dari CP juga, berdasarkan referensi dari kementerian. Kemudian ada materi segitiga dan segi empatnya, dijelaskan materi apa saja yang akan dijelaskan nantinya. Kemudian yang
5 yaitu ada model pembelajaran case-based learning atau CBL dari kasus, definisi, kemudian penelitian-penelitian yang telah dilakukan menggunakan model pembelajaran CBL ini, keunggulan dari model CBL, lalu ada beberapa teori dari CBL, dari teori Piaget, Vygotsky, dan yang keenam yaitu ada pembelajaran ekspositori. Mengenai kajian teori pembelajaran ekspositori ini meliputi pendapat ahli dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketujuh yaitu keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika melalui penerapan model pembelajaran CBL. Nah, ini digabungkan dari keseluruhan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan referensi yang telah dikaji juga. Selanjutnya ada kajian hasil yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh AJIS pada tahun 2023 yang berjudul mengenai pengaruh keaktifan belajar pasca COVID-19 terhadap prestasi belajar matematika siswa. Nah, berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa kelas 11 SMA Negeri 1 Bu menunjukkan bahwa tingkat keaktifan belajar siswa pasca COVID ini kategori sedang. Sedangkan untuk prestasi belajar matematika ini kategori tinggi. Nah, perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh AJIS dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu kalau penelitian ini merancang mengenai pengaruh keaktifan belajar pasca COVID, namun sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai upaya meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika melalui penerapan model CBL. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dan Kumala tahun 2023 yang berjudul Kemampuan pemahaman konsep matematika yang mana kajian analisa hambatan epistemologi siswa SMP pada materi statistika. Hasil penelitian yang dilakukannya yaitu bahwa penelitian ini terdapat 62% pada kategori sedang. Hambatan epistemologi yang dilakukan yaitu dalam menyelesaikan soal statistik. Perbedaannya kalau ini kemampuan pemahaman konsep, kalau saya itu meningkatkan keaktifan siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh MIT Asfar et al. Pada tahun 2019 yang berjudul Efektivitas CBL disertai umpan balik terhadap pemahaman konsep siswa. Nah, perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini mengenai efektivitas CBL-nya disertai umpan balik kalau saya yaitu mengenai keaktifan siswanya dan pemahaman konsep matematikanya. Selanjutnya yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andini tahun 2023 yaitu yang berjudul Pengaruh Model CBL terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Andini yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran CBL saja, tidak meningkatkan dan tidak dilihat mengenai pemahaman konsepnya saja. Sedangkan yang akan saya lakukan yaitu dilihat dari apakah ada meningkatkan keaktifan siswanya ataupun dilihat dari pemahaman konsepnya. Selanjutnya dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini isinya berdasarkan Permendiknas, ada dari pada saat pembelajaran berlangsung, pada model pembelajaran CBE, terus beberapa pemaparan tadi disimpulkan kerangka berpikirnya yaitu berdasarkan Permendikbud, kemudian diturunkan dengan kegiatan pembelajaran menggunakan CBE berdasarkan pendapat dari Kolodner pada tahun 2012, lalu ada langkah pemecahan masalah berdasarkan POYA, dan muncullah sebuah judul yaitu Upaya Meningkatkan Efek Keaktifan Siswa dan Pemahaman Konsep Matematika melalui penerapan model case-based learning. Kemudian ada hipotesis penelitian. Hipotesis ini berisi dari definisi menurut Sugiono, kemudian pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti ini yang pertama yaitu bagaimana keaktifan siswa pada materi segi 3 dan segi 4 melalui penerapan mode pembelajaran CBL lebih baik daripada mode pembelajaran ekspositori. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep matematika pada materi segi 3 dan segi 4 melalui penerapan model pembelajaran CBL lebih baik daripada model pembelajaran ekspositori.
Kemudian yang kelima yaitu operasional variabel, yang mana mengenai pengertian variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang dilakukan. Yang mana variabel X itu yaitu keaktifan siswa dan variabelnya yaitu pemahaman konsep matematika. Kemudian yang ketiga, ada metodologi penelitian. Yang pertama, deskripsi pra-penelitian. Nah, yang pertama yaitu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pra-penelitian yang bertujuan untuk melihat proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Kemudian, setelah itu ada desain penelitian, tadi variabel X yaitu sebagai keaktifan belajar siswa, dan ada variabel O sebagai observasi. Kemudian ada subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjeknya itu seluruh kelas 7, siswa kelas 7 yang berjumlah 123 orang. Kemudian tempat penelitiannya itu dilakukan di SMP Negeri 2 Cisaga. Kemudian waktu penelitiannya yaitu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Perencanaan pada bulan Desember, pelaksanaan dari Januari sampai Februari, penyelesaian Maret sampai April. Kemudian ada variabel penelitian, yaitu variabel bebasnya, variabel model pembelajaran model case-based learning, variabel terikatnya yaitu keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika. Kemudian ada instrumen penelitian, yang pertama ada validitas, kemudian ada reliabilitas, kemudian ada tahap penelitian. Tahap yang pertama tahap persiapan, yaitu mengenai studi literatur, observasi, menyusun instrumen, surat izin, menghadap kepada sekolah, melakukan observasi pembelajaran, melakukan validasi pemilihan sampel, uji coba instrumen. Kemudian ada tahap penelitian, yaitu melaksanakan penelitian dengan mode pembelajaran case-based learning. Kemudian ada tahap pengolahan data, yaitu data dianalisis, sedangkan data yang akan diolah berdasarkan kode jenis yang dihasilkan yaitu pengolahan dan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kemudian ada teknik pengumpulan data, ada prosedur analisis data, ada pedoman. Yang pertama ada pedoman penskoran, kemudian ada analisis tes kemampuan pemecahan masalah matematis, kemudian ada uji hipotesis, dan ada jadwal penelitian. Nah, adapun rencana jadwal penelitian yaitu seperti terlampir pada gambar. Kemudian ada prosedur penelitian, kemudian ada daftar pustaka. Nah, selanjutnya di lampiran saya melampirkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Nah, ini wawancara yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian kuantitatif yang saya buat. Selanjutnya saya izin mohon masukan dari Bapak dan Ibu terkait dengan proposal penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.